Alhamdulillah, jadi guru kita sudah menyampaikan tentang 10 keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kenapa bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan mulia? Bisa dilihat di dalam surah 9, nama surahnya At-Taubah. Ayatnya 36, juznya nomor 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. At-Taubah 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu zalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi surah 9, nama surahnya At-Taubah atau Al-Baqarah, juz 10 ayat 36. Ayat inilah yang menjadi dalil atau hujah bahwasanya kemuliaan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhur", sesungguhnya jumlah bulan, indallah, di sisi Allah, menurut Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Kalau selama ini kita hafal bulan-bulan nasional, pasti hafal Pak, ya tak? Coba sama-sama. Januari, Februari, Maret, April, kelamaan Desember. Nah itu udah pasti apa? Tapi tidak sedikit yang bulan-bulan Qamariyah itu apa? Sedikit. Kadang-kadang justru anak-anak yang TPA, anak-anak yang madrasah yang itu yang hafal, kadang-kadang kita lupa. Coba kita ujian sekali hari ini. Pertama apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah hafal semua. Kalau sama-sama. Nah itu. Jadi 12 syahra. Lalu kata Allah di tengah ayat ini, minha arba'atun hurum. Ternyata ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu jamak dari haram, artinya suci, mulia, dihormati, diagungkan. Lalu 4 bulan ini dijelaskan oleh Rasulullah, oleh baginda Rasulullah apa? Di dalam satu hadisnya, az-zamanu qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutalawiyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajab. Ternyata minha arba'atun hurum, ada 4 bulan ini yang dihormati, yang suci, yang diagungkan, yang dimuliakan. Beliau bersabda, yaitu Dzulqa'dah 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama, nah Rajab bulan ke-7. Itulah 4 bulan yang sangat dihormati. Loh, kenapa kok Ramadan gak masuk? Ramadan bulan khusus, bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Makanya 2 bulan lalu kita disibukkan dengan Quran.
2 Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kalau kita Ramadan harus disibukkan dengan Quran, Pak, karena memang bulan Quran. Tapi bulan-bulan yang lain pun ya nggak apa-apa, terus sama Al-Quran. Nah, itulah Bapak Ibu kemuliaan bulan Dzulhijjah, ya, kemuliaan yang hari-hari ini kita sedang kita lewati. Nah, bagaimana menghidupkan malam Dzulhijjah, kan itu. Makanya dalam surah 89 namanya surah Al-Fajr. Coba dilihat surah Al-Fajr, surah 89 ayatnya 1 dan 2. Itu juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wal layalin 'ashr. Demi fajar, demi malam yang 10. Nah, jadi pertama Allah bersumpah dengan waktu pagi, wal fajr. Ya, wal fajr. Demi waktu fajar. Makanya kemuliaan ini ada di antara waktu ini ada waktu fajar, Pak. Makanya sampai-sampai dikatakan kalau kita sebelum sholat subuh, coba biasakan untuk sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Itu kata Nabi, Rakaatil fajr khairun minad dunya. Orang yang istiqomah mendapati sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu seperti mendapatkan dunia, Masya Allah. Bahkan lebih berat, ya, lebih berat dibanding dengan dunia ini adalah 2 rakaat fajar. Maka istiqomahilah sholat sunnah fajar. Maka masjid-masjid kalau bisa itu waktunya agak lama dikit, kasih waktu jamak supaya bisa sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah fajar. Makanya Allah bersumpah wal fajar, demi waktu fajar. Baru yang kedua, sumpah yang kedua, walayalin 'ashr, demi malam-malam yang 10. Tadi kata beliau ada 3 tafsirnya. Pertama adalah malam-malam 10 adalah malam Ramadan. Maka di sana ada namanya apa namanya itu? Lailatul Qadar. Maka ada surah 97 namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Maka di sana ada malam Lailatul Qadar. Tafsir yang kedua adalah 10 malam bulan Muharram, bulan pertama Muharram. Dan yang terakhir adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang sedang kita lewati. Nah, yang kita sedang lewati. Jadi inilah kita berada di hari-hari atau di malam-malam mulia, yaitu 10 malam awal Dzulhijjah. Maka bagaimana menghidupkan malam-malam Dzulhijjah ini? Pertama, kalau bisa itu hidupkan dengan sholat malam. Maka kita lihat di dalam surah 17 Al-Isra ayatnya 79, juznya nomor 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Jadi bagaimana menghidupkannya bukan untuk roda malam, kaplean, nonton TV, nonton apa, enggak. Laisa faidah, enggak ada faedahnya. Tapi bagaimana menghidupkan malam-malam ini, malam-malam Dzulhijjah ini adalah, nah, amalkan ayat ini. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, sebagiannya aja, ya, ambilnya sepertiga malam akhir. Ngapain kata Allah? Fatahajjad, bangun untuk sholat tahajud. Ya, saya akan yakin ini jamaah kita ini ahli tahajud semuanya. Amin. Amin Allahumma amin. Yang tahajud.
Allah katakan di tengah ayat ini, nafilatallah, sebagai nafilah, ibadah sunnah, ibadah tambahan untuk kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat harga derajat kita ke maqam, manzilah, kedudukan yang terpuji dan mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah cara menghidupkan malam-malam bulan Dzulhijjah. Bulan yang lain gimana? Ya sama, silakan. Tapi lebih ditekankan lagi Dzulhijjah ini karena akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu, kesunahan hari-harinya apa yang dilakukan, yaitu saum, puasa. Boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi tanggal 10-nya paginya saja. Jangan orang potong kambing lalu Pak gak makan kambing, saya puasa. Itu keranjian. Tadi ya, sampai berangkat apa? Berangkat sholat Idul Adha. Nah, boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 8 namanya Tarwiyah, kemudian 9 Arafah. Kalau tak mampu hari-hari itu puasa, minimal itu tanggal 9-nya. Minimal tanggal 9-nya Dzulhijjah. Mengikuti waktu sini atau waktu Saudi, kita mengikuti waktu Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Ya, karena di sini sama di sana itu bedanya 4 jam. Kalau kita di sini sholat asar, di sana baru sholat zuhur, mau sholat zuhur lagi. Kita berbeda. Makanya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama itu mengisbat. Kemarin saya lihat mengisbat tanggal 1 Dzulhijjah itu kapan, supaya masyarakat itu udah bingung. Ya. Nah, kita mengikuti wewenang daripada Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, karena mereka menetapkan berdasarkan ilmu, bukan serampangan, bukan sembarangan. Bahkan ada kawan saya itu di Kementerian Agama itu namanya Ustaz Jamaah, itu ahli sekali itu dalam bidang ilmu. Nah, makanya dia yang mengeluarkan sertifikat ketika pendirian masjid itu apa namanya tuh? Kiblat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafah qala yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2746, wa Ahmad dan Imam Ahmad nomor 22.588. Apa kata beliau? Beliau pernah ditanya soal puasa Arafah. Lalu beliau merespon dan menjawab pertanyaan sahabat ini, qala yukaffiru sanatal madiyah. Maka keutamaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa-dosa kita 1 tahun lalu, Pak. Wal baqiyah, dan 1 tahun yang baqiyah, yang sisanya masih 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka boleh tadi ingatkan kalau hari ini kan ini nggak ada yang puasa nih, karena kita masa pertumbuhan semua. Sudah makan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi minimal tanggal 9, atau kalau agak rajin dikit tanggal 8-nya Tarwiyah lah gitu ya. Tanggal 8 dan 9 ya itu. Kalau memang berat karena senang makan, ya minimal tanggal 9 lah diingatkan. Ini ngambil istifadah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi malam menghidupkannya dengan sholat malam, pagi menghidupkannya dengan sahur. Kemudian amalan-amalan yang diutamakan yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, bagaimana Ustaz, kita kan gak haji? Nah, kan ada amalan lain. Coba lihat di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Juznya nomor kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-Baqarah 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang mengingatkan sehat. Nah ini, jadi Dzulhijjah itu adalah amalan di mana utamanya itu melaksanakan ibadah haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, pelaksanaan ibadah haji itu waktunya sudah maklum. Berangkat dari Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya di bulan Dzulhijjah. Puncaknya itu di Dzulhijjah. Kata Allah, barang siapa yang berniat melaksanakan ibadah haji, ada 3 larangannya. Walaupun ada larangan yang lain, yang intinya ada 3. Pertama apa? Fala rafata. Jangan sampai kita haji, berangkat haji di jalan di sana ngomongnya kotor, jorok, sibuk dengan caci maki, sibuk dengan gibah, jelekan orang, menjadi duyufur rahman, padahal menjadi tamunya Allah. Maka di sana harus jaga lisan, Pak. Yang kedua, wala fusuq, jangan di sana lalu gandrung dengan maksiat. Misalkan kita di Pontianak ini sudah hijrah, di Indonesia ini sudah hijrah, meninggalkan dosa maksiat. Alhamdulillah tahun ini ditakdirkan berangkat haji. Di sana jangan ulang, berhenti. Justru di sana bertaubat kembali kepada Allah. Jangan ulang lagi dosa dan maksiat yang diperbuat. Baru yang ketiga, wala jidala fil hajj. Jangan jidal, berkelahi mulut, cekcok misalnya, ribut dengan kawan sekamar, ribut ketika lagi tawaf, lagi sa'i. Tapi kata Quran, watazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena bekal terbaik adalah takwa. Ustaz, gimana kalau kita di haji ada amalan yang bisa dapat pahala haji dan umrah, Pak? Apa itu? Yaitu ketika kita sholat subuh berjamaah dengan jamaah, setelah sholat subuh kita berzikir, yadhkurullah ta'ala, berzikir boleh, dengarkan tausiah boleh, nafal Quran boleh, baca hadis Rasulullah boleh, atau murojaah Al-Quran boleh, ya, atau zikir pagi boleh, sampai di bawah musyuk, nunggu sedikit, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Bahkan disebut Nabi itu 3 kali, tamat, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita belum haji. Maksudnya tahun ini kita tidak berangkat haji, tapi insya Allah bisa dapat pahala haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau mau haji ya tetap ke Mekah sana. Jangan, Pak, kenapa haji sudah mampu? Saya cukup sholat suruh aja. Loh, jangan gitu. Tetap suruh itu pahalanya. Dan yang terakhir, apa keutamaan 10 bulan Dzulhijjah ini? Tepat di tanggal 10-nya boleh, atau 3 hari tasyrik, yaitu berkurban. Ini jadi amalan tahunan. Mana dasarnya? Kita lihat surah 22 Al-Hajj, surah Haji, ayatnya 34, juznya nomor 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.
Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Allah berfirman, "Kulli umat," dan setiap umat Allah syariatkan penyembelihan kurban. Karena syariat kurban ini dulu pernah dilakukan juga awal oleh kedua putra Nabi Allah Adam alaihissalam, namanya Qabil dan Habil. Itu kisahnya termaktub dalam surah 5 Al-Maidah ayatnya 27, juznya nomor 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam id qarraba qurbanan. Maka istilah kata kurban itu diambil dari surah Al-Maidah surah 5 ayat 27. Itu pertama kurban yang dilakukan oleh kedua putra Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil sama Habil. Dilanjutkan ayat itu, kurban Qabil diterima, kurban Habil diterima, Qabil tidak diterima. Nah, karena mungkin sentimen, iri dengki, akhirnya saudaranya sendiri dibunuh. Kemudian bingung dia mau nguburnya gimana? Allah utus burung gagak untuk menggali-gali tanah. Dia terilhami bagaimana menguburkan mayat saudaranya. Nah, itu dijelaskan sampai ayat 32. Nah, jadi hikmahnya apa, ibrohnya apa, kita belajar juga dari makhluk Allah yang lain, manusia itu. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi Allah Ibrahim, putranya, yaitu Ismail. Itu dijelaskan juga dalam surah As-Saffat. Surah itu surah 37, ayatnya dari 100 sampai 113, juznya 23. Beliau lama tidak punya anak, dengan kalimat doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasih saya anak yang saleh. Allah jawab di ayat 101-nya, fabasyarnahu bihulamin halim. Allah beri berita gembira kepada beliau dengan anak namanya Hulam, ya, anak halim yang sangat sabar. Tapi ujiannya datang. Lama tidak punya anak, sudah dapat anak, diuji lagi. Di ayat 102-nya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu Pak sudah mulai gede, Ismail alaihissalam, ternyata ayahnya yaitu Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya itu suruh nyembelih putranya. Besoknya ditanyakan, ya wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Tadi malam saya bermimpi Allah nyuruh menyembelih kamu. Karena anaknya soleh, berkah doa bapaknya yang soleh. Jawabannya apa? Qala ya abati al-madumman, wahai bapakku, laksanakan saja apa yang kau perintahkan, apa yang kau perintahkan kepadamu. Coba kalau bapak mimpi begitu, paginya ditanyakan sama anak, insya Allah berkelahi sama anak, insya Allah berkelahi. Tapi kan kalau gitu saya boleh bapak dulu ya. Inilah Pak, anak orang tua yang soleh, ya Allah anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Ternyata Allah takdirkan jawaban dari jawaban anak yang soleh. Qala ya abadi al-madud, ya Allah, wahai bapakku, udah laksanakan. Jadi Nabi Ismail itu tidak lagi melihat bapaknya, tidak lagi melihat mimpi bapaknya, tapi Nabi Ismail hanya melihat ternyata yang diperintahkan kepada bapaknya adalah perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jadi Nabi Ismail tidak lagi lihat, ini kan bapak saya, tapi karena yang nyuruh bapak saya adalah Allah untuk kurban, laksanakan. Itulah Bapak Ibu. Jadi kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat. Allahu alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat, berkat berlimpah kepada ya, insyaallah ini minggu depan. Insyaallah kita sempurnakan dengan doa yang akan sampaikan kepada kita.